Kan, bersihkan bengkel. Jared, peralatan otomatis itu belum sepenuhnya dikalibrasi. Motor servo presisi sinkronisasi tidak pernah memenuhi spesifikasi desain. Jika kita mendemonstrasikannya di depan para pemimpin kota, dan gagal, itu karena kalian tidak cukup baik. Mesin agung di sebelah juga membeli peralatan yang sama. Kenapa mereka bisa menggunakannya? Hei, teknisi Leo, masih belajar? Kamu seorang tukang. Kenapa kamu selalu berkeliaran di sekitar mesin CNC? Kamu bukan insinyur listrik, Jared? Kemampuan Leo diakui semua orang. Mesin bor dan fries ini pernah rusak sebelumnya, dan tidak ada orang lain yang bisa memperbaikinya selain dia. Kalian pekerja tingkat rendah hanya berpikiran sempit. Ya Muli, saya sudah mempekerjakan seorang insinyur senior dari ibu kota provinsi sebagai konsultan. Dia akan tiba kapan saja. Leo, saya peringatkan kamu, para pemimpin kota ada di sini hari ini. Sebaiknya kamu bersikap baik. Jika kamu berani pamer keahlian jelekmu di acara ini, dan mencuri perhatian saya akan pastikan kamu tidak bisa tetap di pabrik ini. Kamu pekerja sementara tanpa posisi permanen. Saya punya 100 cara untuk menyingkirkanmu. Jalur blanking otomatis itu sensor umpan memiliki gangguan tersembunyi. Sinyalnya berkedip setiap 8 detik atau lebih. Ini menyebabkan motor servo kehilangan presisi sinkronisasi. Jika tidak diperbaiki dan kamu memaksanya untuk dijalankan, pasti akan terjadi kecelakaan. Kamu hanya tukang sialan. Kamu tahu tentang sensor? Lucu sekali, insinyur senior, yang saya pekerjakan adalah insinyur senior sejati dengan gelar universitas yang layak. Kamu apa? Saya belajar sendiri teknik listrik dan pemrograman CNC. Saya berusaha membuat mesin mencapai potensi penuh mereka. Tapi di pabrik yang hanya peduli pada koneksi dan bukan pada keterampilan, apa gunanya memiliki keterampilan tinggi? Lihat saja suamimu itu, di acara penting seperti ini, dia bahkan tidak bisa merapikan dirinya. Dia bau minyak, membawa malu bagi keluarga Davis. Seandainya dia bisa seperti Jared, mengesankan para pemimpin. Ibu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ayah tidak mengatakan dia pintar dengan tangannya dan bisa memperbaiki mesin untuk pabrik, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Lihat sekarang. Semua posisi teknisi diberikan kepada sepupuku. Dia akan selamanya menjadi pekerja sementara. Di depan rekan-rekanku, aku bahkan tidak bisa menghadapi mereka. HMPH. Jika aku tahu, dulu aku akan menikahkanmu dengan Kevin dari bagian pemasaran dan suplai. Setidaknya dia punya status manajemen. Penyerahan alat ini telah saya selesaikan sepenuhnya. Semua parameter telah dioptimalkan dan memenuhi spesifikasi desain. Kami dapat mendemonstrasikannya kepada para pemimpin kapan saja. Ya, dengan insinyur senior yang menanganinya, Anda setara dengan puluhan orang. Ayo, tunjukkan pada pemimpin kota betapa modernnya pabrik kita. Alatnya belum bisa dihidupkan. Sinyal sensor umpan tidak stabil, saya sudah mengukurnya. Pada titik uji nomor 3 dan nomor 7, ada lonjakan abnormal. Jika kita memaksanya untuk berjalan, lengan robot pemuatan akan terus rusak. Setidaknya akan menabrak majalah alat dan bisa merusak spindel. Leo, kamu hanya seorang tukang. Apa yang kamu tahu tentang otomatisasi? Ahli yang dibawa oleh kepala seksi Jared adalah ahli sejati di bidang ini. Jangan omong kosong di sini dan pamer. Kamu akan mengacaukan acara penting ini. Pak Arthur, jangan marah. Beberapa orang tidak tahan melihat orang lain lebih baik dari mereka. Insinyur senior, silakan jalankan. Tidak, lengannya kena, hentikan darurat. Direktur Davis. Jadi ini yang disebut modernisasi. Untung saja ini hanya uji coba internal hari ini. Jika Anda menjual peralatan yang rusak kepada pelanggan, apakah Anda ingin pabrik ini tetap berjalan? Kau, Leo, kau pasti mengutak-atik kabel saat kacau. Sengaja menyabotasenya, kau tidak tahan pabrik kita maju terlalu cepat. Kau melihatku merebut perhatian di depan direktur. Kau iri, kan? Ini balas dendam pribadi. Bu, lihat dia.
Sudah kubilang, mesin apapun yang dia sentuh rusak. Dia pembawa sial. Dia hanya pekerja sementara. Siapa yang biarkan dia menyentuh peralatan? Pabrik menghabiskan ratusan ribu dolar untuk peralatan itu. Jika terjadi sesuatu, dia yang bertanggung jawab. Empat tahun lalu, aku penuh semangat saat aku masuk ke pabrik ini. 4 tahun kemudian, aku sadar, di sini, kebenaran tidak penting, keahlian tidak penting, hanya koneksi yang penting. Pak Arthur, jika Anda tidak turun tangan dan mengambil alih hari ini, pabrik kita akan dipermalukan. Leo itu selalu pamer. Dengan keterampilannya yang buruk, kali ini dia keterlaluan, mengutak-atik peralatan untuk menjebakku. Kita tidak bisa mempertahankan orang seperti itu. Leo, kau menantu laki-lakiku, aku mencoba memberimu kesempatan. Tapi hari ini, di depan pejabat kota, kau membuat kekacauan seperti itu, mempermalukan seluruh pabrik. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku? Bagaimana keluarga Davis bisa menunjukkan wajahnya? Sudah kubilang, sejak awal kita seharusnya tidak menerimanya. Seorang pekerja bengkel tanpa ijazah, bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan Vivian? Leo? Bagaimana kau bisa melakukan itu? Jared telah mengerjakan peralatan ini selama lebih dari 6 bulan. Apakah kau begitu iri dengan kesuksesan orang lain? Bagaimana kita seharusnya menegakkan kepala di tempat kerja? Apa kau tahu betapa malunya aku hari ini di depan rekan-rekanku? Mereka bertanya apa yang suamiku lakukan untuk mencari nafkah. Kukatakan dia adalah teknisi senior. Mereka menertawakanku, mengatakan teknisi tetaplah pekerja kasar. Leo, tidak bisakah kau berusaha lebih? Manajemen datang menemuiku hari ini. Tentang daftar PHK bulan depan, kau ada di putaran pertama, jangan salahkan aku untuk itu, dengan sikapmu, kau tidak akan cocok dimanapun. Bung, apa yang akan kita lakukan? Jika kau berlutut sekarang dan memohon kepada Pak Arthur dan Vivian, mungkin mereka akan membantumu untukmu dan mendapatkan pekerjaan di gudang. Vivian, ayo kita bercerai. Mulai hari ini, aku selesai dengan keluarga Davis. Kamu bilang apa? Kamu meninggalkan keluarga Davis? Kamu bahkan gak punya tempat berteduh? Pekerja PHK sepertimu, tanpa status manajemen, bahkan tanpa pensiun, kemana kamu bisa pergi? Kamu hanya pekerja sementara, apalagi yang bisa kamu lakukan selain membongkar mesin? Kamu meninggalkan pabrik diesel, kamu bahkan gak punya makanan. Kamu pikir di luar itu surga? Pekerja PHK ada di mana-mana? Siapa yang mau kamu? Setelah perceraian, kamu bahkan gak punya tempat tinggal. Dengan gaji pas-pasanmu, apa kamu mampu menyewa tempat? Vivian, aku harus tanya sesuatu. Semua uang yang dihabiskan keluargamu selama 4 tahun ini adalah hasil jerih payahku, setiap sen. Jam tangan emas ayahmu, gelang emas ibumu, mantel kulitmu, yang mana dari semua itu yang bukan aku hasilkan dengan memperbaiki mesin? Kamu menghabiskan uangku, kamu hidup dari keringat dan darahku, kamu makan makanan yang dibeli dengan hidupku, dan kemudian bilang aku tidak berguna. Aku belajar keahlianku selama 15 tahun, aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku sudah selesai dengan keluarga Davis, aku bertahan selama 4 tahun, banting tulang mencari uang untuk keluarga ini, dan pada akhirnya, aku berakhir sebagai pekerja yang di PHK. Karena pabrik ini, dan keluarga ini tidak bisa menghargai kemampuanku, maka aku akan pergi mencari tempat yang bisa. Aku akan membuat semua orang yang merendahkanku hari ini berlutut memohon untukku kembali. Leo, aku sudah berdiri di luar gerbang pabrikmu, menunggumu lama sekali, kesepakatan di tempatku, sudah kamu putuskan? Bengkel dan peralatannya sudah siap semua, gaji 2 kali lipat dan menawarkan saham teknis, tinggal menunggu persetujuanmu. Pak Carter, aku akan ikut denganmu, tapi aku punya syarat. Pertama, aku ingin menjadi kepala insinyur, bukan hanya teknisi. Kedua, aku ingin secara pribadi pergi, dan mengambil pesanan pabrik diesel merah. Nah, itu baru semangat. Aku sudah menunggu mendengarmu mengatakan itu. Arthur Davis, bukankah kamu bilang aku tidak akan pernah punya status manajemen? Bukankah kamu bilang aku akan terjebak seumur hidup memperbaiki mesin? Mulai hari ini, aku adalah kepala insinyurku sendiri. Apa yang kamu hilangkan bukan hanya menantu laki-laki, tapi seluruh harapan pabrik untuk bertahan hidup. Tiga ini sudah rusak selama 3 bulan.
Orang dari luar datang untuk melihat, mereka semua bilang tidak bisa diperbaiki. Jika kamu bisa memperbaikinya, posisi wakil direktur teknis akan menjadi milikmu. Gajimu akan 2 kali lipat. Bonus terpisah. Mesin gerinda Brilia memiliki masalah sistem hidrolik. Beri saya seminggu. Pak Carter mendatangkan ahli lain. Waktu itu, insinyur itu kabur dengan $20.000, membuat mesin semakin parah. Yang ini, mungkin hanya datang untuk makan gratis. Henry, sebelum mesin gerinda ini rusak, apakah spindelnya terlalu panas, presisi melenceng, dan memicu alarm sesekali? Semuanya semakin sering terjadi. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Karena saya melihat filter oli hidrolik yang kamu ganti masih ada di sana. Ada serpihan logam di atasnya. Ini bukan masalah kelistrikan. Ini keausan pipa hidrolik yang menyebabkan ketidakstabilan tekanan. Kamu mengganti oli tapi tidak pipanya. Dinding dalam pipa sudah mengelupas. Anak muda seperti kamu, sok hebat di depanku. Saya sok atau tidak? Kita lihat saja dalam seminggu. Oke. Memperbaiki satu mesin bukan masalah besar. Sampah yang tidak diinginkan pabrik diesel merah, kami anggap sebagai harta. Henry, kamu benar. Pabrik diesel merah tidak menginginkan saya. Tapi setelah mereka melepaskan saya, ketika mesin rusak, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Pesanan hilang, dan tidak bisa dipulihkan. Kamu mau belajar dari saya, atau terus berdebat dengan saya? Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, mulai sekarang, bekerja denganku, dan aku akan mengajarimu memperbaiki mesin impor ini. Kita semua akan menjadi lebih baik bersama-sama. Kedua, kamu terus bersikap seperti senior, dan kita pergi masing-masing. Henry, dia agak keras kepala, tapi dia bukan orang jahat, beri dia waktu. Pak Arthur, mesin itu rusak lagi, dan kali ini, spindel tidak mau berputar, jadi seluruh pabrik berhenti beroperasi. Insinyur senior dari kota itu minta $10.000, dan dia bahkan tidak bisa menjamin perbaikannya. Apa yang kau janjikan padaku, Pak Arthur? Leo sudah pergi, tidak apa-apa. Saya kenal seorang insinyur senior dari kota. Tapi sekarang bagaimana? Kalau begitu, mungkin panggil Leo kembali. Aku tidak bilang kita mempekerjakannya lagi, cuma minta dia datang memperbaikinya sekali, dan kita bayar berapapun yang dia minta. Kita tidak akan berhutang budi padanya. Jadi cari dia, dan jangan sombong. Leo, naik mobil dan kita bicara. Di sini, di industri berat pelopor, Karena mesin bor dan fries di pabrik itu rusak lagi, dan Pak Arthur ingin kamu datang memperbaikinya. Kamu bisa sebutkan persyaratanmu?
Tapi ini adalah penawaran layanan purna jual perusahaan kami, industri berat pelopor. Satu kunjungan ke lokasi biayanya $5.000. Jadi Leo, jangan memaksa. Kamu lupa siapa yang membawamu keluar dari desa? Tanpa keluarga Davis, kamu bahkan tidak akan punya makanan untuk dimakan. Jared, ulangi lagi. Tanpa keluargamu, aku bahkan tidak akan punya makanan untuk dimakan. Selama 4 tahun terakhir, makanan, pakaian, dan semua yang kamu gunakan, setiap barang berasal dari aku memperbaiki mesin. Kembali dan katakan pada Arthur Davis, aku tidak berhutang apapun pada keluargamu. Jika kamu ingin minta tolong, tunjukkan rasa hormat. $5.000 per perbaikan? Kenapa dia tidak merampok kita saja? Dia dulu memperbaiki mesin untuk pabrik, bukankah dulu gratis? Dia dulu salah satu dari kita, sekarang tidak lagi. Vivian, katakan sesuatu. Pria milikmu itu sekarang bersikap sombong pada kita. Ibu, itu kamu yang memanggilnya menantu laki-laki yang tidak berguna. Kamu mengeluh dia tidak punya posisi permanen, tidak punya status. Sekarang dia pergi, dan kamu ingin aku memohon padanya. Bukankah aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri? Siapa sangka dia benar-benar punya keahlian itu? Untuk kebaikanku sendiri, kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Kamu malu aku menikah dengan pekerja sementara, karena kamu tidak bisa angkat kepala di meja kartu. Selama 4 tahun terakhir, tahukah kamu bagaimana aku bertahan? Terjepit di antara kamu dan dia? Aku tidak bisa membuat kalian berdua bahagia. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dia pergi, apakah kamu senang sekarang? Leo, ini aku, datang ke pabrik besok. Baik, $5.000. Kepala Insinyur Leo, silakan lewat sini. Leo, apakah peralatan ini masih bisa diperbaiki? Ya, encoder spindelnya kabel sinyalnya putus. Ganti saja. Cuma satu kabel. Tentang kabel ini, 3 tahun lalu, saya bilang ke Direktur Davis, kabel sinyal encoder ada di posisi yang salah. Getaran konstan akan membuatnya aus. Dia bilang waktu itu, apa yang tahu pekerja sementara. Leo, bisa kamu kembali? Saya bisa menawarkan posisi teknisi tetap. Dengan gaji 2 kali lipat. Plus bonus akhir tahun juga. Kembali? Untuk apa? Kembali jadi pekerja sementara? Aku bilang akan memberimu posisi tetap. Terlambat untuk itu. Posisi saya sekarang adalah wakil direktur teknis di industri berat pelopor. Gaji tahunan saya 2 kali lipat dari yang didapat eksekutif puncak pabrikmu. Saya punya saham teknis. Saya punya lebih dari 20 orang bawahan. Hal-hal yang tidak bisa kamu berikan padaku, aku dapatkan sendiri. Peralatannya sudah diperbaiki. Sesuai kontrak, biaya jasa adalah $5.000. Pastikan dibayar tepat waktu. Baiklah, semuanya, kalian boleh pergi. Wah, lihat siapa yang datang, Kepala Insinyur Leo. Kupikir kau sudah sukses besar. Tidak akan menginjakkan kaki di tempat seperti ini lagi. Apa yang kamu mau? Hanya ingin melihat berapa lama pekerja yang di PHK sepertimu bisa bertahan dengan sikap sombong itu. Industri berat pelopor, belum pernah dengar tempat sampah itu? Hanya orang sepertimu yang mau ke sana. Mereka mempekerjakanmu karena kau murah. Beberapa tahun lagi, saat kau tua dan tanganmu gemetar, siapa yang mau padamu? Kau sudah selesai. Sudah kubilang, kau dan pabrik sampah itu tidak akan bertahan lama lagi. Pabrik diesel merah kita adalah raksasa milik negara. Kami masih raksasa dibandingkan denganmu. Kau pikir memperbaiki beberapa mesin akan mengubah segalanya. Mimpi saja. Ini, ambil. Tanda tangani. Kau
Kau benar-benar ingin cerai? Menurutmu apa yang tersisa di antara kita? Kau pikir kau bisa begitu saja menceraikanku? Meninggalkanku? Mimpimu? Ku tinggalkan perjanjian ini di sini. Tanda tangani saat kau sadar. Jika tidak, aku akan membawamu ke pengadilan. Kau bisa memperpanjangnya, aku juga bisa. Leo, jangan kira kau hebat. Di mataku, kau akan selalu menjadi pecundang bangkrut itu. Selanjutnya, sambut Wakil Kepala Insinyur dari Industri Berat Pelopor, Leo. Para pemimpin terhormat, rekan-rekan, nama saya Leo. 3 bulan lalu, saya masih di pabrik diesel, seorang pekerja sementara. Selama 4 tahun di pabrik, saya memperbaiki banyak mesin impor. Untuk pabrik, saya menghasilkan keuntungan jutaan dolar. Tapi karena saya tidak memiliki status manajemen, saya selalu dibayar dengan upah terendah dan dipanggil pekerja sementara yang tidak berguna. 3 bulan lalu, saya dimasukkan ke dalam daftar PHK pertama. Alasannya, saya tidak cukup patuh, tidak menjilat, dan tidak punya koneksi. Penghargaan ini, saya ingin menerimanya 4 tahun lalu, tapi seseorang mengatakan seorang pekerja sementara tidak pantas mendapatkannya. Hari ini, saya ingin bertanya, siapa yang menentukan nilai pekerja? Apakah posisi permanen, ijazah, atau kekuasaan di tangan Anda? Tapi hari ini saya berdiri di sini, mewakili industri berat pelopor. Saya memiliki keterampilan di tangan dan rencana di pikiran. Saya bisa membuat peralatan lama berjalan lagi dan menghidupkan pabrik yang sekarat kembali hidup. Direktur Davis, bukankah Anda bilang saya tidak memiliki status manajemen? Bukankah Anda bilang saya hanya akan memperbaiki mesin seumur hidup? Hari ini, saya katakan, saya bisa mendapatkan status manajemen, dan Anda harus membayar saya untuk datang memperbaiki mesin Anda. Arthur Davis, bukankah Anda sangat mementingkan gengsi? Hari ini, di depan seluruh komunitas industri kota, saya merenggut martabat Anda dan menginjak-injaknya ke tanah. Hebat, hebat banget. Seluruh kota tahu. Keluarga Davis kehilangan muka. Apa gunanya bicara sekarang? Kalian para pria melakukan pekerjaan yang bagus. Sekarang kita dibully. Kalian harus cari jalan keluar. Pak Arthur, kita tidak bisa diam saja. Dia mengatakannya di atas panggung, tepat di depan seluruh industri kota, menampar kita. Kita harus melawan. Melawan? Bagaimana? Dia bicara jujur. Lalu kenapa kalau itu benar, kita putus pesanan pabriknya? Aku kenal banyak orang di kota. Cukup, tidak bisakah kalian berhenti membuat keributan di sini, Jared? Kalau kamu benar-benar punya keahlian, peralatan pabrik tidak akan mogok selama 3 bulan. Bicara begitu sekarang, tidak malu? Kamu? Aku kenapa? Kalian semua terus menyebutnya pecundang, pekerja sementara, dan bahkan tidak memberinya posisi permanen. Tapi sekarang dia pergi, kalian bahkan tidak bisa memperbaiki mesin. Dan sekarang dia di panggung, mengatakan sesuatu yang benar, dan kalian tidak tahan. Kalau aku jadi Leo, aku bahkan tidak akan memperbaiki mesin itu untuk kalian. Leo, presisinya 2 kali lipat standar pabrik aslinya. Mesin ini memiliki sistem kontrol lama, jadi kami menulis ulang programnya, dan memasang skala linear presisi tinggi. Sekarang presisinya sama bagusnya dengan peralatan baru manapun. Leo, rencana retrofit ini, bisakah kita jadikan buku teks? Kita bisa mengajukan paten untuk itu. Tentu, siapa yang tertarik bekerja sama dengan saya? Keterampilan teknis, tidak berguna jika hanya saya yang memilikinya, tapi berguna jika semua orang memilikinya. Leo, saya dulunya tidak menghormati Anda, mengira Anda masuk lewat koneksi, tapi sekarang saya hormati. Tangan Anda ini membuktikan bahwa orang-orang di pabrik diesel merah buta. Direktur Davis, produksi bulan ini turun 40%. Klien besar di selatan telah mengirim surat tuntutan ketiga, mengatakan jika kita tidak bisa mengirim mereka, akan menggugat kita karena pelanggaran kontrak. Bukankah Leo sudah memperbaiki peralatan terakhir kali? Mesin-mesin lain juga rusak. Apa yang Anda katakan? Perkakas mesin lainnya mulai menunjukkan berbagai masalah.
Perkiraan biaya perbaikan, lebih dari 400.000 dolar. Mesin, lebih dari 400.000, itu lebih dari harga peralatannya. Peralatan itu, dibeli bertahun-tahun lalu. Sekarang memperbaikinya biayanya lebih dari 400.000 dolar, dan presisinya tidak akan mencapai level aslinya. Insinyur pabrikan mengatakan lebih baik dibuang. Jika kita tidak memperbaiki mesin-mesin ini, pesanan selatan gagal. Belum semuanya. Mesin gerinda CNC di bengkel 3 juga rusak, dan presisinya tidak akurat. Sistem hidrolik di bengkel 5 rusak parah, dan berhenti beroperasi. Cukup. Direktur Davis Anda belum membayar kami selama 3 bulan. Apakah pabriknya masih berjalan? Beri kami jawaban. Semuanya, beri saya sedikit waktu lagi. Saya sedang mengusahakannya. Mengusahakan? Anda sudah mengusahakannya selama 3 bulan. Dulu saat Leo ada di sini, pabriknya baik-baik saja. Begitu dia pergi, Anda membuatnya jadi begini. Apakah keluarga Davis punya rasa malu? Jangan keterlaluan. Pabrik ini bukan hanya urusan keluarga kami. Bukan urusan keluarga Anda? Lalu bagaimana keluarga Anda mengusir Leo? Bagaimana Anda bisa membiarkannya menghasilkan uang untuk keluarga Anda selama 4 tahun dan bahkan tidak memberinya posisi permanen? Mereka benar. Ini salahku. Akulah yang mengusir Leo. Aku menghancurkan pabrik ini dengan tanganku sendiri. Leo, kabar baik? Proyek 5 juta dolar resmi sudah ditandatangani. Kepala insinyur dari pihak sana bilang mereka butuh kamu. Peralatan inti untuk proyek ini membutuhkan sistem kontrol yang benar-benar baru. Aku harus mengurung diri selama sebulan. Baiklah, kamu yang bos. Oh, ngomong-ngomong, di pabrik diesel merah, ada masalah lagi. Para pekerja memblokir gerbang menuntut gaji yang tertunggak, pantas mereka dapat. Dulu, mereka memperlakukan Leo seperti anjing, sekarang mereka merasakan sakitnya. Cukup tentang mereka. Henry, panggil Kevin dan yang lainnya ke sini. Aku butuh kalian semua untuk mengerjakan rencana untuk sistem baru ini. Apakah pabrik diesel merah hidup atau mati? Itu bukan urusanku lagi sekarang. Aku punya jalanku sendiri untuk ditempuh. Leo, dia pikir dia siapa? Jangan lakukan hal bodoh. Dia sekarang wakil presiden industri berat pelopor. Kau bukan tandingannya. Bukan tandingan? Aku tidak percaya. Aku akan membuatnya bangkrut. Jared, apa kau gila? Diam. Suamimu itu membawa seluruh keluarga kami ke dalam ini, dan kau masih membelanya? Kaulah yang menghancurkan segalanya. Kau cemburu padanya. Kau takut dia akan mengambil posisimu. Jared, kau menusuknya dari belakang. Apa aku salah? Kau telah menghancurkan pabrik sekarang, dan kau masih ingin membalas dendam padanya. Apakah kau tidak punya rasa malu? Malu? Apa malu bisa isi perut? Lihatlah keluarga kita sekarang, sudah jadi apa? Di mana cetak birunya? Jared, apa yang kau lakukan? Kepala. Di tengah malam, kau datang mengunjungi pabrik kami? Jared, kau mengirim seseorang untuk mencuri gambar teknikku. Masalah ini, mau diselesaikan secara pribadi atau resmi? Leo, aku salah. Lepaskan aku tidak akan mengulanginya lagi. Lepaskan kau, aku akan menelepon polisi sekarang juga. Leo, ampuni aku kali ini, mengingat kita dulu keluarga. Aku tidak akan menelepon polisi, tapi aku punya 2 syarat. Pertama, di pabrik diesel merah rapat semua staf, kau harus meminta maaf secara publik dan mengaku kata demi kata apa yang kau lakukan. Kedua, tinggalkan pabrik untuk selamanya. Atau, kau tahu maksudku. Jared, hati-hati. Aku, Jared. Iri dengan keahlian Leo, menjelek-jelekannya di belakang. Aku mengganti daftar pengadaan suku cadang yang dia tinggalkan, menyebabkan peralatan dibuang. Jadi aku mengundurkan diri dari pekerjaanku di pabrik diesel. Pantas saja. Saat Leo ada, dia merendahkannya setiap hari. Sekarang dia tahu dia salah, terlambat. Pabrik kita benar-benar hancur. Leo, aku dengar pabrik diesel memecat Jared. Pantas saja. Orang itu perlu diberi pelajaran. Tapi Leo, apa kamu tidak benci mereka? Kenapa buang energi untuk orang yang tidak berharga?
Aku punya hal yang lebih penting. Lihat, begitu peralatan ini di-upgrade, ini bisa meningkatkan efisiensi 30%. Itu yang harus kita fokuskan. Leo, aku menghormatimu. Kamu punya keterampilan dan toleransi, kamu pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Kita baru saja mendapat pesanan besar, pesanan yang kritis. Kita perlu mengerjakan bilah turbin presisi tinggi. Saya meminta bantuan dan membeli, dari perusahaan besar yang bangkrut, sebuah mesin CNC impor. Harganya $600.000. Tapi sama sekali tidak berguna. Barang rongsokan ini lebih buruk dari mesin lokal lama kita, $600.000 untuk besi tua. Henry, ini bukan rongsokan. Ini dari pabrik tak terbatas timur. Dulu itu canggih. Kita saja tidak tahu cara mengkalibrasinya. Kamu tahu, kalau begitu, kerjakan. Bukan mesinnya yang salah, tapi instalasinya. Peralatan ini membutuhkan perataan fondasi yang sangat presisi. Sedikit saja meleset, tidak akan berfungsi. Fondasi kita tidak memiliki meja isolasi getaran khusus, dan betonnya terlalu lemah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Membangun ulang fondasi? Kita tidak punya waktu untuk itu. Pesanan kritis itu jatuh tempo bulan depan. Ada cara lain, modifikasi struktur internal mesin, pasang sistem isolasi getaran kompensasi mandiri. Tidak perlu mengulang fondasi. Mesinnya stabil dengan sendirinya. Modifikasi struktur? Ini peralatan asing, kita bahkan tidak bisa membaca manualnya. Bagaimana mungkin kita memodifikasinya? Kita tidak perlu manual. Mesinnya tetap, tapi kita bisa beradaptasi. Beri saya waktu seminggu. Bagaimana cara kerja otak Leo sih? Dia membongkar mesin Eastland sekali dan mengingat semuanya. Dulu di pabrik diesel merah, dia spesialis perbaikan peralatan asing. Selama 4 tahun, dia memperbaiki puluhan mesin impor, setidaknya. Henry, hidupkan. Hasil permukaan bahkan lebih baik dari spesifikasi. Saya memodifikasi parameter tekanan sistem hidrolik dan menyeimbangkan ulang spindel. Sekarang presisi mesin 30% di atas spesifikasi pabrik. Leo, kamu tahu berapa banyak yang baru saja kamu hemat? Kalau kita datangkan ahli asing, mereka bahkan tidak akan turun dari pesawat dengan bayaran di bawah $100.000. Pak Carter, itu bukan masalah besar. Saya pikir kita bisa merancang dan membuat mesin seperti ini sendiri. Apa yang bisa dibuat orang asing, kita juga bisa membuatnya. Haha, bagus. Itulah yang ingin saya dengar. Aku dengar kamu memperbaiki meja Fries Brilia. Peralatan Brilia selalu kelas 2. Jadi memperbaikinya bukan masalah besar, dan teknologi Oak Haven kami adalah nomor 1 di dunia. Pak Budi, apakah Anda datang untuk melihat teknologi kami? Atau untuk menantang kami? Tantangan? Kamu, pekerja Sentralia, ingin menantangku? Aku dengar bahwa pekerja teknis Sentralia hanya tahu cara membongkar dan memasang kembali, dan tidak bisa menangani pekerjaan yang benar-benar presisi. Dia, hari ini, akan kutunjukkan padamu apa itu keterampilan sebenarnya. Ayo kita bertanding dengan mengerjakan komponen presisi di tempat. Toleransinya adalah 0,005 mm. Toleransi itu terlalu ketat. Peralatan domestik kita pasti tidak bisa mencapai itu. Lihat itu, inilah presisi teknologi Oak Haven. Sentralia kalian butuh setidaknya 20 tahun untuk menyusul. Oak Haven. Aku tidak mau kalah pada seseorang dari Oak Haven. Pak Budi, Anda bilang tadi bahwa teknologi Oak Haven Anda adalah nomor 1 di dunia. Lalu komponen ini, dikerjakan oleh pekerja Sentralia menggunakan peralatan Brilia, memiliki presisi 0,001 mm, yang 4 kali lebih baik dari milik Anda. Bagaimana Anda menjelaskannya?
Bagaimana? Bagaimana kau melakukannya? Keterampilan tidak punya batas. Itu hanya tergantung pada dedikasi. Sedangkan teknologi Oakhaven Anda, kami orang Centralia bisa mempelajarinya, dan bahkan melakukannya lebih baik. Leo, kamu benar-benar menempatkan ahli Oakhaven itu pada tempatnya, dan membawa kehormatan bagi kami para pekerja Centralia. Pak Carter, aku tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa orang Centralia tidak kalah mampu dari siapapun, dan kita tidak ketinggalan dari siapapun. Leo, baru saja mendapat berita Departemen Teknik Industri baru saja mengeluarkan dokumen untuk meluncurkan seleksi juara teknis nasional. Saya sudah mendaftarkanmu segera. Juara teknis nasional. Kamu dapat hanya 10 kursi di seluruh provinsi, terpilih berarti kehormatan industri provinsi yang sesungguhnya. Dengan keahlianmu, kamu pasti bisa memenangkannya. Baiklah, saya ikut. Hahaha. Aku tahu kamu akan bilang ya. Jadi, di pabrik diesel merah, gimana kabarnya? Kami sudah memperbaiki 3 unit yang rusak, 2 lainnya masih diuji secara mendesak, para pekerja kekurangan gaji, saya mendahulukan uang, dan menutupi sebagiannya. Oh, kamu terlalu lunak. Ini bukan soal lunak. Aku hanya tidak ingin melihat para pekerja keras ini berakhir seperti yang kualami, disingkirkan, tanpa jalan keluar. Juara teknis nasional, aku benar-benar bisa bersaing untuk kehormatan teknis tertinggi nasional. Arthur Davis dulu, kalian semua meremehkanku. Dan merendahkan keahlianku. Sekarang kalian bisa melihatnya dengan mata kalian sendiri. Ada apa dengan kontestan ini? Dia tidak bergerak, hanya memejamkan matanya. Leo, dari industri berat pelopor. Kudengar dia sangat ahli dalam hal praktik. Sangkar bantalan spindelnya rusak. Ini bukan masalah sirkuit. Bantalan spindel pada mesin ini telah melalui lebih dari 30 set bola. Ini bukan masalah kualitas bantalan, ini adalah sumbatan di jalur oli sistem pelumasan, menyebabkan bantalan berjalan kering dan bergesekan dalam waktu lama. Kita perlu mengganti rakitan bantalan, membersihkan pipa pelumas, dan menyetel ulang preload. Kau bisa tahu sebelum kau selesai membongkarnya. Semua sudah dibongkar. Lubang rumah bantalan oval, disebabkan oleh tekanan tidak merata jangka panjang. Akar masalahnya adalah pelumasan. Leo, ujian praktik, nilai sempurna. Baru dapat telepon dari departemen. Leo, dengan nilai praktik sempurna dan peringkat tertinggi secara keseluruhan, dia dinobatkan sebagai juara teknis nasional. Hanya 10 kursi di seluruh provinsi. Dia salah satunya. Leo, aku tahu kau bisa. Dan ada kabar baik lagi. Dewan Direksi telah memutuskan memberi penghargaan kepada Leo di pusat kota apartemen 2 kamar tidur. Ditambah 5% saham teknis. Luar biasa, Leo traktir. Pak Carter, ini terlalu murah hati. Kau pantas mendapatkannya. Tanpamu, industri berat pelopor tidak akan seperti sekarang. Kau layak menerima ini. Leo, jika orang-orang di pabrik diesel merah tahu seberapa berharganya dirimu sekarang, mereka pasti menyesal. Masih lihat itu?
Buat apa? Juara teknis nasional. Aku bahkan tidak akan memberinya penghargaan pabrik, apalagi yang itu. Kalau saja kita memberinya posisi permanen dulu, dia pasti tetap tinggal. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia sekarang di industri berat pelopor, wakil CTO. Dia bernilai puluhan juta. Apa gunanya bicara itu sekarang? Kenapa kau berteriak padaku? Siapa yang bicara seperti itu dulu? Pekerja sementara? Dia seharusnya bersyukur punya pekerjaan. Siapa yang bilang begitu? Hah? Kalau dia berani buat masalah, usir saja dia. Sekarang dia benar-benar pergi. Puas sekarang? Pada akhir bulan lalu, total kewajiban pabrik adalah 12 juta dolar. Itu termasuk 8 juta dolar pinjaman bank, 3 juta dolar pembayaran tertunda ke pemasok, dan 1 juta dolar tunggakan upah. Saldo kas di pembukuan adalah 84.300 dolar. Direktur Davis, dokumen baru-baru saja turun dari kota. Pabrik kita telah dimasukkan ke dalam daftar hitam. Kita punya 3 bulan untuk menghasilkan laba, atau kita akan dipaksa bangkrut. Kita selesai, benar-benar selesai. Lihat, Leo, juara teknis nasional. Dulu waktu dia masih di pabrik kita, dia bahkan tidak bisa mendapat penghargaan tingkat pabrik. Kalau Leo masih di sini, apakah pabrik kita akan kacau begini? Mesin Tutonia itu, selain dia, siapa lagi yang bisa memperbaikinya? Dia sekarang orang besar. Wakil Presiden Teknologi di industri berat pelopor, bernilai puluhan juta. Dia tidak akan melirik ke tempat kumuh seperti milik kita. Jangan bicara omong kosong. Leo tidak seperti itu. Mark, kamu kenal Leo baik, ceritakan pada kami, kenapa dia dulu pergi? Dia tidak pergi dengan sukarela. Seseorang memaksanya pergi. Keluarga Davis benar-benar menyebalkan. Cukup sudah. Kembali bekerja. Meskipun sebagian besar mesin mati, kita tetap perlu membersihkannya dan menyapu. Apakah pabrik ini bertahan bukan urusan kita. Tapi kita tidak boleh hancur duluan. Pabrik diesel merah mengirim permintaan. Mereka meminta kami untuk mengirim dukungan teknis. Kita pergi, kamu yang putuskan. Oke, aku akan pergi. Tapi itu tempat yang mengusirmu. Apa kau tidak benci? Kebencian tidak akan mengisi perut. Aku tidak akan membantu keluarga Davis. Aku akan membantu ratusan pekerja itu. Mereka bergantung pada pabrik untuk mencari nafkah. Anak-anak mereka perlu sekolah. Aku sudah mengalami keputusasaan seperti itu. Aku tahu betapa sulitnya. Baiklah, keputusanmu. Berapa orang yang akan kau bawa? Henry dan 3 teknisi seharusnya cukup. Kami akan cek situasinya dulu, lalu tentukan rencana. Bagaimana biayanya ditangani? Sesuai tarif pasar, biaya jasa teknis. Kami tidak akan melewatkan 1 sen pun yang menjadi hak kami, dan kami tidak akan meminta lebih. Bisnis ya bisnis. Aku suka gayamu. Silakan. Beritahu aku jika butuh sesuatu. Leo, akhirnya kau datang. Pabrik ini hancur berantakan. Mark, tenang saja. Biarkan aku cek peralatannya dulu.
Leo, jangan bersikap seolah-olah kamu yang baik. Kamu datang hanya untuk melihat keluarga Davis mempermalukan kami. Jared, apa yang kamu lakukan? Leo di sini untuk memperbaiki mesin. Apa aku bicara denganmu? Hei, keluar. Leo, dengarkan aku. Jared, aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Jika kamu tidak ingin aku memperbaikinya, aku akan pergi sekarang. Cari orang lain. Jared, beraninya kamu muncul. Kaulah yang merusak pabrik, tepat? Kamu bukan lagi bagian dari pabrik ini, keluar. Leo di sini untuk membantu kita. Berhenti membuat masalah. Benar. Keluar. Jika kamu berani masuk lagi, kami tidak akan main-main. Kamu pikir keadaan di rumah belum cukup kacau? Leo sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan pabrik. Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan memutuskan hubungan. Ibu, kamu juga memihak dia? Dia menghancurkanku? Aku tidak memihak dia. Apa kamu tidak mengerti? Jika pabrik bangkrut, hidup Pak Arthur akan berakhir. Keluarga Davis juga akan hancur. Saya melakukan survei peralatan secara menyeluruh, dan ini hasilnya. Saat ini, peralatan yang bisa dipakai mencapai 40%, 35% perlu perbaikan besar, dan 25% sudah tidak terpakai. Ini rencananya, 3 bulan, investasi $80.000, untuk mendapatkan kembali kapasitas 80%. Leo, $80.000? Pabrik hanya punya lebih dari $8.000. Industri berat pelopor akan menyediakan dana. Melalui sewa peralatan dan investasi teknologi, kami akan menggunakan pesanan di masa depan untuk membayarnya secara mencicil. Tapi aku punya syarat. Selama peningkatan teknis, aku yang memutuskan soal personalia dan pengadaan. Leo, ini tidak pantas, kan? Aturan lamamu membawa pabrik ke kekacauan ini. Jika kamu tidak mau berubah, lupakan saja aku pernah bilang. Aku pergi sekarang juga. Aku setuju dengan rencana Leo. Siapa yang menentang? Maju dan katakan alasannya. Kalau begitu sudah diputuskan. Fase 1 dimulai besok, inspeksi peralatan. Aku akan memimpinnya sendiri. Saya harap semua bengkel mau bekerja sama. Kamu benar-benar memberikan semua kekuasaan padanya? Apalagi yang bisa aku lakukan? Biarkan pabrik bangkrut? Sekarang aku akhirnya mengerti. Teknologi dan manajemen tidak bisa diperbaiki dengan koneksi. Aku berumur 56, dan pelajaran ini baru saja aku pelajari. Arthur? Cukup bicara, tanda tangani saja. Leo, lihat ini. Palsu, dan barang murahan lagi. Kita pasang bantalan ini, akan retak dalam sebulan. Dasar bajingan. Dia pergi, dan meninggalkan pabrik dalam kekacauan total. Semua ini ulah Jared. Setiap satu ada tanda tangannya. Tanggalnya sebelum dia berhenti. Direktur Davis. Bagian palsu ini menyebabkan kerusakan pada beberapa mesin di pabrik. Kerugian ekonomi langsung melebihi $50.000. Begitu.
Saya akan melaporkan ini kepada pihak berwenang. Dia berhenti, tapi dia tidak akan lolos. Batch suku cadang palsu ini berjumlah lebih dari 30.000 dolar. Ditambah kerusakan pada peralatan, itu sudah cukup untuk kasus pidana. Silakan, laporkan saja. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Direktur Davis, Jared adalah keponakanmu sendiri, bahkan keponakan saya sendiri tidak terkecuali. Dia hampir menghancurkan pabrik. Apakah Jared di rumah? Jared, kamu dicurigai melakukan penggelapan dana perusahaan. Kamu harus ikut dengan kami. Aku sudah mengundurkan diri, itu bukan urusanku. Kejahatan itu terjadi selama masa jabatanmu. Pengunduran diri tidak menghentikan penuntutan. Ayo. Jared, apa yang kamu lakukan? Jared, kamu yang menangani semua ini? Pak Arthur, saya tidak tahu itu palsu. Sayang? Pak Arthur, beri saya kesempatan sekali ini. Mulai hari ini, kamu bukan lagi keponakanku. Kamu bukan bagian dari keluarga Davis. Salahku. Aku telah menghancurkan pabrik. Petugas, silakan, tahan saya. Saya telah mengumpulkan semua orang hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Jared, mantan kepala bagian pengadaan, selama masa jabatannya, membeli suku cadang palsu dan di bawah standar, menyebabkan kerugian finansial besar bagi pabrik. Dia telah ditahan oleh polisi. Seharusnya sudah ditangkap sejak lama. Dialah yang menghancurkan pabrik. Benar, dialah. Direktur Davis, anggota keluarga Davis, tidak bisa lagi tinggal di pabrik. Saya, Arthur Davis, gagal mengawasi dengan baik, mengelola dengan buruk, dan saya memikul tanggung jawab kepemimpinan atas kejadian ini. Saya sudah mengajukan pengunduran diri saya ke pemerintah kota. Direktur Davis, sekarang bukan waktunya untuk mengundurkan diri. Pabrik masih membutuhkanmu untuk membersihkan kekacauan ini. Saya tidak memenuhi syarat menjadi direktur. Masa depan pabrik bergantung pada kalian semua. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menangkap mereka yang harus ditangkap dan mengubah aturan yang perlu diubah. Presisi ini bahkan lebih tinggi dari standar pabrik. Leo, kau penyelamat kami. Leo, tolong tetap di sini. Mesinnya sudah diperbaiki. Itu keahlianmu. Bekerja keras mulai sekarang. Jangan mengecewakan mesin-mesin ini. Leo, benar-benar tidak mau tinggal? Mark, aku punya jalanku sendiri, tapi aku akan sering mengunjungimu. Pelajari keahliannya. Leo, kembalilah. Posisi kepala insinyur, aku simpan untukmu. Direktur Davis, aku datang untuk memperbaiki mesin, bukan untuk pekerjaan ini. Aku sudah melatih 3 teknisi. Dari pabrikmu, pabrik diesel merah. Mereka bisa mengambil alih, pabrik diesel merah. Mereka bisa mengambil alih, jika butuh apa-apa, kau bisa tanya mereka,
Dan jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, datanglah padaku. Kau tidak akan memaafkanku. Bukan soal memaafkan. Industri berat pelopor memberiku platform, mereka membutuhkanku, aku tidak bisa mengecewakan mereka. Hari ini, di depan para pejabat kota dan di depan semua pekerja pabrik kita, saya perlu melakukan sesuatu. Leo, saya, Arthur Davis, telah berbuat salah kepada Anda. Anda sudah di sini selama 4 tahun. Memperbaiki mesin yang tak terhitung jumlahnya, dan menciptakan nilai jutaan untuk pabrik, karena prasangka saya, karena birokrasi saya tidak pernah menjadikan Anda permanen. Saya tidak pernah memberi Anda posisi permanen. Saya mempertahankan Anda sebagai pekerja sementara selama 4 tahun. Saya salah. Benar-benar salah. Saya tidak berhak menjadi direktur pabrik. Saya tidak butuh permintaan maaf. Yang saya butuhkan adalah, untuk industri ini tidak pernah memiliki Leo lagi. Orang-orang terampil bisa mencari nafkah dengan keahlian mereka, tanpa bergantung pada koneksi, atau direndahkan. Hari yang lebih baik bagi pekerja terampil telah tiba. Saya berharap setiap pekerja terampil bisa berdiri tegak, tanpa berlutut dan mengemis sisa-sisa. Leo, ini adalah perjanjian perceraian. Saya sudah menandatanganinya. Baik. Jaga dirimu mulai sekarang. Saya sudah bulatkan tekad, kamu tidak berutang apapun padaku. Aku tidak cukup baik untukmu, Leo. Terima kasih, kamu baik padaku selama 4 tahun itu, aku tidak menghargainya. Vivian, ibu salah sebelumnya. Ibu seharusnya tidak mempergunakan pernikahanmu sebagai alat. Ibu, aku akan pergi ke kota untuk mencari kerja. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Silakan, aku tidak akan menghentikanmu. Pergilah dan cari jalannya sendiri, lihatlah dunia. Ibu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Proyek besar industri berat selatan resmi dilelang. Ada 3 pesaing, semua milik negara, standar teknisnya sangat tinggi, bisakah kita melakukannya? Semuanya ada di kalian. Ini proposal teknis saya. Ini melampaui spesifikasi awal, dengan 1 tingkat presisi penuh, dan kita bisa potong biaya 15%. Desain awal membutuhkan akurasi permesinan 0,01 mm, saya bisa capai 0,005 mm. Desain awal membutuhkan kecepatan spindle 8.000 rpm, saya bisa naikkan ke 12.000 rpm. Dari segi biaya, dengan mengoptimalkan sistem kontrol dan menggunakan substitusi dalam negeri, kita bisa hemat $80.000. Kamu yakin? Dengan proposal ini, saya sudah uji di 3 mesin, dan hasilnya sesuai. Datanya valid, dan bisa diverifikasi. Bagus, lanjutkan. Para juri, saya tidak akan membaca dari naskah. Ini sampel yang saya buat menggunakan proposal teknis kami. Silakan lihat, semuanya. Saya sudah 30 tahun di pengadaan, saya belum pernah lihat proposal teknis sekokoh ini, tender diberikan ke industri berat pelopor. Setelah ditinjau oleh Balai Kota, industri berat pelopor telah dinobatkan sebagai perusahaan bintang kota. Leo telah dianugerahi gelar pemimpin teknis dan bonus $10.000. Terima kasih atas pengakuan dari Balai Kota, kami akan terus bekerja dengan baik.
Anda adalah contoh bagi para pekerja teknis di kota kita. Kami harap Anda terus melakukannya dan melatih lebih banyak pekerja terampil. Terima kasih, Bapak. Saya akan. Beberapa tahun lalu, saya bahkan tanpa pensiun, hanya seorang pekerja sementara. Sekarang, saya adalah pemimpin teknis kota. Dan saya bahkan mendapat bonus. Bersalah karena penyuapan, keadaan serius. Hukuman bersamaan. Dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Selain itu, penyitaan properti pribadi sebesar $10.000. Bapak dan Ibu, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Keponakan saya sendiri di penjara, pabriknya sudah tidak ada. Putri dan menantu laki-laki saya sudah pergi. Apa yang tersisa dari keluarga ini? Apa yang tersisa? Hanya pelajarannya. Kita sendiri menghancurkan keluarga yang baik-baik saja. Bagi saya, Arthur Davis, kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah karena saya begitu buta. Nama saya Leo. Beberapa tahun lalu, saya persis seperti kalian, hanya seorang pekerja yang tidak dihormati siapapun. Tidak ada posisi permanen, tidak ada status, bahkan tidak ada pensiun. Tapi saya punya keahlian. Keahlian ini membawa saya dari pekerja sementara menjadi pemimpin teknis kota. Hari ini, saya mewariskan keahlian ini kepada kalian. Leo, apakah kamu tidak takut bahwa mengajari kami akan membuatmu tidak berguna? Semakin banyak kamu mengajar, semakin berharga keahlianmu. Keahlian satu orang, itu bukan apa-apa. Keahlian tim, itulah kekuatan sebenarnya. Vivian, bisakah kamu memeriksa laporan ini untukku? Aku tidak pernah bisa melakukannya dengan benar. Format data di sini salah. Seharusnya semua 2 angka di belakang koma. Logikanya juga bermasalah. Periksa data mentahnya dulu. Oke, mengerti. Vivian, dulu kamu kerja apa? Kok kamu tahu semuanya? Dulu aku sangat tidak tahu apa-apa. Hei, bukan apa-apa. Semua orang punya masa lalu, haha. Sejak kejadian di pabrik itu, kesehatan ayahmu semakin memburuk hari demi hari. Jaga dia untukku, ya? Mulai besok, lihat ke depan. Kamu juga bisa seperti dia, dan menjadi lebih baik. Pabrik ini akan disewakan dan dioperasikan oleh industri berat pelopor. Sewa berjalan selama 10 tahun. Chen Jiangguo adalah direktur pabrik yang baru. Ini kunci kantor direktur. Saya sudah menyimpannya selama 20 tahun. Jangan khawatir, Direktur Davis. Sekarang pabrik ada di tangan saya, pabrik tidak akan gagal. Arthur, kau telah melalui masa-masa sulit selama ini. Ambillah posisi di Dewan Penasihat, dan nikmati masa pensiunmu.
Direktur Davis, jaga dirimu baik-baik. Mark, kalian semua, pertahankan kerja bagus kalian. Direktur Davis, hati-hati ya. Sial, benda ini berbeda dari yang buatan dalam negeri. Bantalan ini, kenapa ada talangnya? Itu tidak benar. Leo, sepertinya aku salah. Arah pemasangan bantalan ini tidak sesuai yang kukira. Benar. Bantalan ini adalah bantalan bola kontak sudut. Harus dipasang dengan cara tertentu. Bukaan sangkar harus menghadap arah beban. Kamu pasang terbalik. Bingging. Henry, lihat. Cincin dalam bantalan ini punya radius fillet di satu sisi dan sudut tajam di sisi lain. Sisi radius fillet menempel pada bahu poros. Sisi sudut tajam menghadap penyegel. Dipasang terbalik, elemen gelinding tidak akan terbebani dengan benar. Itu akan menyebabkan beban bantalan tidak merata. Akan kepanasan dan berisik. Ingat, semuanya punya arah. Arah benar, hasil kerja 2 kali lipat. Arah salah, meski kerja keras, tidak akan berhasil. Leo, kamu jenius. Aku berjongkok 1 jam, tidak bisa memecahkannya. Kamu perbaiki dalam sekejap? Henry, kamu sudah hebat. Kamu sudah melakukannya lebih dari 30 tahun. Tanganmu lebih terampil dari tanganku. Hanya saja mesin asing ini buatannya berbeda dari yang lokal. Kamu belum pernah mengerjakannya. Bongkar beberapa lagi, kamu akan terbiasa. Leo, aku bekerja seumur hidup, tapi tidak ada yang pernah mengajarkanku ini. Dulu di pabrik milik negara, saat guru mengajari murid, mereka sengaja menyembunyikan ilmu, tapi kamu seakan ingin menuangkan semua ke dalam kepalaku. Keahlian. Tidak ada ruginya membagikannya. Aku hanya berharap kalian semua bisa menguasainya dengan sempurna. Kompetisi dimulai, tugas praktik 1. Diagnosis dan perbaiki kerusakan peralatan. Batas waktu 4 jam. Bersiaplah. Konektor kabel sinyal teroksidasi, menyebabkan kontak buruk. Bukan masalah besar, tapi cukup untuk memicu alarm palsu. Unit ini sudah diperbaiki, butuh waktu 41 menit. Setelah 4 jam, kompetisi selesai. Hasil individu, juara pertama, Leo, industri berat pelopor, juara kedua, William, industri berat pelopor, juara ketiga, Henry, industri berat pelopor. Henry, kita sapu bersih 3 besar. Bisakah keluarga pasien keluar sebentar? Pasien mengalami serangan jantung yang parah. Ditambah, dia sudah memiliki penyakit jantung koroner dan tekanan darah tinggi. Ini kritis. Kami telah menempatkannya dalam daftar kritis. Anda perlu bersiap mental untuk yang terburuk.
Kami telah mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis. Kalian perlu bersiap secara mental. Arthur, apa yang akan aku lakukan tanpamu? Leo, ayahku dalam kondisi kritis. Bisakah kamu meluangkan waktu untuk menemuinya? Tentu. Terima kasih. Aku? Sangat. Maaf. Pak Davis, istirahat dan sembuh. Jaga ayahmu. Leo, kami. Punya mesin menunggu saya kalibrasi. Aku harus pergi. Arthur, bangun. Silakan keluar. Maaf. Kami sudah melakukan yang terbaik. Leo, rencana peningkatan teknologi Anda memiliki potensi besar untuk diadopsi secara luas. Pemerintah telah memutuskan untuk memilih 5 perusahaan percontohan terlebih dahulu yang akan ditangani oleh industri berat pelopor untuk peningkatan peralatan. Jika berhasil, kami akan menerapkannya di seluruh wilayah. Leo, apakah Anda yakin? Ya, tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Sebutkan. Selama peningkatan, kami juga perlu melatih staf teknis mereka sendiri. Kami tidak hanya di sini untuk memperbaiki sekali lalu pergi. Kami perlu mengajari mereka cara memperbaikinya sendiri. Jika peralatan rusak lagi, orang mereka sendiri bisa turun tangan.
Lebih baik mengajarkan cara memancing. Saya sangat mendukung itu. Leo, 5 perusahaan itu totalnya punya lebih dari 20 mesin, kita cuma punya 6 orang, paling banyak. Bisa kita tangani? Kalau tidak bisa, kita akan rekrut lagi. Henry, dari kelas pelatihan, ambil beberapa yang bagus. Jaga mereka tetap dekat dan latih mereka sambil kerja. Tujuan kita bukan hanya memperbaiki peralatan untuk 5 perusahaan itu dan selesai begitu saja. Tujuan kita yang sebenarnya adalah membuat 5 perusahaan itu mandiri dalam perbaikan. Dan sepanjang jalan, membangun untuk diri kita sendiri tim teknis yang bisa menangani masalah rumit. Leo, bagaimana jika kita ajari mereka segalanya, dan mereka berhenti mempekerjakan kita, lalu bagaimana? Kevin, pikiranmu terlalu sempit. Teknologi bukan tentang menimbun, dia tumbuh semakin banyak dibagikan. Jika kamu simpan sendiri, itu hanya besi tua. Sebarkan, dan itu akan tumbuh menjadi hutan. Dengarkan Leo. Dia benar. Leo tidak pernah menahan saat mengajari murid-muridnya. Dia melatihku sendiri. Aku masih di sini, di industri berat pelopor, baik-baik saja, kan? Leo. Dari industri berat pelopor. Pekerja terampil adalah harta nasional. Saya harap Anda terus bekerja keras untuk mengembangkan lebih banyak bakat teknis bagi bangsa. Terima kasih, Bapak. Saya akan menggunakan tangan ini untuk mengembangkan lebih banyak bakat teknis bagi negara. Kau adalah kebanggaan pabrik kami. Pakar teknis nasional, satu-satunya di seluruh kota. Pak Carter, jangan katakan itu. Tanpa industri berat pelopor, saya tidak akan ada di sini hari ini. Tidak, tanpamu, Leo, tidak akan ada industri berat pelopor hari ini. Kau adalah harta pabrik kami. Lihat siapa yang datang. Leo, kamu penyelamat pabrik kita. Tanpamu, pabrik ini sudah tutup sejak lama, tepat sekali. Aku bukan penyelamat. Aku hanya pekerja dari pabrik ini. Ini rumahku. Leo, saat ini, produksi bulan lalu. Dibandingkan bulan sebelum kau pergi meningkat 2 kali lipat. Tingkat kelulusan kualitas naik dari 60 menjadi 90%. Gaji pekerja naik rata-rata 30%. Kerja bagus. Semua berkat dasar yang kau buat. Teknisi yang kau latih. Sekarang menjadi tulang punggung tim kita. Kawan Leo. Proyek etilen besar kita adalah proyek nasional yang penting. Tapi peralatan intinya rusak, kompresor sentrifugalnya mati,
Orang asing itu mengutip biaya perbaikan yang sangat tinggi, dan mereka tidak menjamin akan berhasil. Mereka bilang itu teknologi inti mereka, tidak terbuka untuk umum. Saya dengar Anda ahli dalam segala macam peralatan asing. Jadi dari satuan tugas, saya meminta Anda bergabung. Clark, saya belum pernah memperbaiki kompresor sebelumnya. Kompresor adalah mesin berputar, berbeda dari alat potong. Jadi, saya tidak yakin bisa melakukannya. Tapi saya bersedia mencoba. Beri saya 7 hari. Jika bisa saya perbaiki, bagus. Jika tidak, cari orang lain. Baiklah, 7 hari. Pemerintah akan mendukung penuh Anda. Butuh orang, akan ada. Butuh peralatan, akan ada. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi pahlawan nasional. Saya sudah punya hasilnya. Masalahnya ada pada perpipaan penyeimbang. Rotor kompresor ini memiliki 3 tahap impeller. Di antara setiap 2 tahap, ada pipa penyeimbang. Antara tahap kedua dan ketiga, pipa penyeimbang itu memiliki suara aliran udara yang tidak normal di dalamnya. Bantalan ini tidak pada posisinya. Saat perakitan, mungkin terkena tekanan, mengubah bentuk cincin penyegel internal. Gas bocor dari tepi cincin penyegel, merusak keseimbangan dinamis seluruh rotor. Nah, itu bakat sejati. Ahli asing, blokade teknologi, PFFT, Leo, hanya dengan telinganya, berhasil mengetahuinya. Saya perlu membuka pipa penyeimbang itu, dan mengganti cincin segel. Tidak ada suku cadang untuk cincin segel ini. Saya harus membuatnya dengan tangan. Dengan tangan. Ini turbomesin berkecepatan tinggi. Celah cincin segel harus dalam 0,02 mm. Saya tahu. Berikan saya mesin bubut standar dan alat gerinda tangan, 3 hari. Saya akan membuatnya. Leo, barang ini, kita belum pernah melakukan ini sebelumnya, kawan. Cincin penyegel turbin, presisinya bahkan lebih tinggi dari bantalan yang kita buat. Prinsipnya sama. Celah cincin segel menentukan kebocoran. Jika kebocoran terlalu besar, keseimbangan gagal. Jika terlalu kecil, itu akan mengikis rotor. 0,02 mm, itu sekitar ketebalan 2 helai rambut. Kita bisa melakukannya. .0,018, 0,002 di atas spesifikasi. Clark, kita siap. Selesai. Selesai. Leo, atas nama Departemen Teknik Industri, saya ingin berterima kasih kepada Anda. Anda telah memecahkan masalah besar bagi negara. Sekarang, mari kita sambut Direktur Departemen Industri untuk mengumumkan teladan pekerja industri nasional, gelar kehormatan untuk Leo dan memberikan penghargaan. Anda adalah teladan bagi semua pekerja terampil. Buku mengatakan, pekerja terampil adalah harta bangsa. Melalui tindakan Anda telah membuktikan pepatah ini.
Lihat ini,